Tuh. Tegangan tetap di 30 ataupun 25 dah, sesuaikan dengan sininya. Kalau 25 kita akan on kan. Nah. Oke. Bahkan kalau terbalik itu akan serta-merta langsung meletus. Kalau tadi kelebihan beban dia akan sedikit memakan waktu sedikit lebih lama. Halo, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Ini adalah video program khusus, yaitu kursus kilat elektronik. Bagi kalian yang belum mengikuti dari awal, silahkan lihat di playlist gitu ya. Di video sebelumnya adalah beberapa pelajaran atau tutorial tentang alat ukur dan juga basic komponen elektronik, yaitu resistor. Mungkin tidak setiap hari atau setiap minggu ya, saya ikut respon aja. Untuk sekarang ini adalah kapasitor yang untuk mau kita bahas, kapasitor atau kondensator. Oke, kita lanjut saja ke program kursusnya ya. Ya, bagi kalian yang sudah pernah mempelajari elektronik, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kapasitor ya. Jadi kapasitor atau kondensator. Oke, kapasitor itu apa? Kemudian secara detailnya kalian bisa baca di Google atau di Wikipedia ya, kalau pemahaman secara detail. Sekarang saya akan mencoba memberikan kalian gambaran yang paling sederhana, karena kalau berteori nanti malah susah memahaminya. Oke, sekarang lanjut ke fungsinya saja ya. Kita langsung ke fungsi yang paling umum sekali di dalam elektronik sehari-hari. Pertama yang paling kita kenal adalah sebagai penstabil tegangan, karena kapasitor itu berfungsi seperti baterai sesaat. Jadi komponen kapasitor ini, dia kalau dikasih tegangan kemudian dicabut, dia masih akan ada tegangannya di situ. Jadi misalkan 12 volt, kemudian bebannya naik dan turun, dia akan tetap menahan menjadi tetap 12 volt dan masih bertahan di sana gitu ya. Jadi dia akan lebih stabil. Kapasitor adalah penyimpan tegangan. Saya akan coba membuktikan sedikit. Saya akan connect di sini. Sorry guys, nggak ada tripod nih, kebiasaan nih. Oke, ini ada 1,248 volt, masih ada di dalamnya, masih ada di dalam ya. Sekian. Saya akan coba injek menggunakan tegangan 24 volt lah ya, karena ini 25. Oke, saya akan on kan. Saya taruh 25 aja ya, 24 lah. Ini ada baterai, dua kabel ya udah kesini langsung. Yang min adalah min seperti ini, yang min ke min. Ini yang plusnya, yang merah itu saya akan sentuhkan ke sini seperti ini. Oke, tuh dia menyimpan. Lihat 25,5 volt. Oh, kegedean guys, nanti meletuk dia. Saya turunin supaya 24. Oke. Nah, seperti ini. Saya coba cabut satu nih. Oke, saya cabut dua-duanya. Maka dia akan menyimpan tegangan sebesar injeknya tadi ya, sebesar itu. Nah, nanti tapi dia akan discharge lama-lama akan habis seperti itu guys. Dia akan menahan tegangan sampai beberapa waktu. Jadi ini adalah baterai sesaat. Jadi kalau ada lampu LED dia akan nyala terus, nanti lama-lama akan redup sampai habis. Ini adalah seperti baterai tetapi kapasitasnya kecil, sesaat aja.
Ini termakan oleh ini, jadi dia pelan saja keluarnya. Kalau kita buang ya kita akan habis. Lihat tuh, ada petak gitu ya. Tapi tetap masih ada tuh kan, masih ada. Karena inilah fungsi dari kapasitan. Tuh masih ada tuh, tetap aja masih. Karena dia seperti baterai. Oke, sampai akhirnya kosong seperti itu. Oke, itu ya uji coba pembuktiannya. Kemudian sebagai filter. Jadi misalkan dari AC dibikin DC, kemudian dia akan difilter menggunakan kapasitor supaya lebih searah atau arus DC-nya benar-benar stabil. Kemudian juga dia sebagai pembangkit frekuensi. Pembangkit frekuensi misalkan yang dipakai di radio, misalkan untuk radio pemancar, atau misalkan di motor listrik yang 2 pas menjadi 3 pas, itu sebenarnya kan membagi tegangan dan juga menjadi frekuensi di situ. Kemudian sebagai kopling adalah penghubung. Jadi misalkan ada sebuah amplifier dihubungkan dengan sebuah tune control. Nah, untuk menghubungkan tune control ke ampli, dia menggunakan kapasitor. Nah, itu dijadikan sebagai kopling. Nah, kemudian selanjutnya tadi pemisah frekuensi juga. Jadi sebenarnya filter lah, lebih ke filter. Jadi dia kapasitor ini berfungsi untuk memfilter, misalkan paling umum itu di audio. Misalkan kalian membuat amplifier, dia ada suara treble, ada suara middle, ada suara bass. Jadi di sana dia dipakai menggunakan kapasitor. Makin kecil nilai kapasitornya, dia akan yang bisa dilolosin adalah treble yang paling tinggi frekuensinya. Kemudian kalau middle ya di bagian tengah. Kemudian kalau sampai ke bagian paling tinggi, misalkan sampai ke elko sampai dengan 1 mikrofarad, itu dia akan menyaring yang bassnya, itu ya, yang jadi frekuensi rendahnya. Nah, itu adalah fungsi yang paling umum kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi fungsinya banyak sebenarnya, tapi itu terlalu banyak teori dan terlalu detail nantinya. Kita langsung saja ke praktek. Jadi saya akan tunjukkan seperti apa fisiknya. Jadi kalau kapasitor itu seperti apa sih fisiknya? Jadi kita biar tahu fisik kapasitor seperti apa. Karena dari fisik itu kita bisa mengetahui jenisnya, ya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu membaca nilainya, ya, baca nilainya. Setelah tahu nilainya, kita akan bisa mengukur bagus atau tidaknya. Karena kita udah tahu nilainya ya, tahu fisiknya, tahu nilainya. Terus bagaimana cara mengukurnya? Ini bagus atau tidak? Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada rak ya. Ini adalah kapasitor. Ini beberapa jenis kapasitor. Dia seperti ini. Ini adalah jenis tantalum. Jadi untuk jenis-jenis kapasitor kalian bisa pelajari di Google, ada banyak. Ini tantalum. Saya langsung aja kita tunjukin fisiknya dulu ya. Sama, ada keramik, ada kertas, kemudian ini keramik juga. Untuk frekuensi lebih tinggi. Ini untuk RF ya, biasanya untuk radio komunikasi. Biasanya ini untuk audio, seperti ini. Nah, ini untuk tegangan tinggi. Kemudian ini masih sama, keramik. Hanya jenisnya saja yang berbeda, nilainya. Ini juga sama, ada juga tantalum. Ada banyak sekali jenis-jenis dari kapasitor, seperti ini. Itu ya. Itu adalah jenis-jenisnya. Oke, masih sama. Nah, kemudian yang paling umum mungkin kalian ini adalah elko atau elektrolit kondensator. Nah, ini mirip baterai karena ada positif dan negatif. Ini ada polaritas. Ada positif dan negatif. Yang lain-lain itu tidak ada. Jadi ada beberapa yang kertas juga ada yang polarity. Kalau ini yang elektrolit ya.
ada cairan di dalamnya. Ini masih sama. Nah, ini adalah elko seperti ini. Mungkin kalian pernah lihat ya. Sini bentuk-bentuknya. Itu adalah kapasitor elko. Ukurannya mulai besar dan kecil. Mana nggak ada yang besar? Nah, ini ada yang besar juga nih. Seperti ini. Oke. Ada juga yang kalian bisa lihat biasanya di sanyo atau di pompa air, dia sebesar ini. Di pompa air, kemudian di AC, kemudian di mesin cuci, dan juga di mana dia biasanya seperti ini ya. Ini juga sama, elektrolit kondensator atau elko. Oke ya, kemudian selanjutnya ada variabel kapasitor. Variabel artinya ya berubah-ubah, jadi tidak fix. Kalau ini kan fix nilainya, kalau varko itu berubah. Jika kalian pernah punya radio yang dulu ya, yang zaman dulu, kalau sekarang kalian sudah digital mungkin tidak akan kenal. Yang dulu untuk mindahin gelombang ya ini yang diputar seperti ini. Ini bisa berputar. Ininya. Ininya bisa berputar ya. Dan ini berputar, bergerak di dalamnya. Ini adalah variabel kondensator. Dan jenisnya banyak juga, tidak seperti ini aja. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sebesar ini, dan banyak banget. Jadi nanti kalian akan lama-lama akan tahu seperti apa. Tapi ini adalah yang paling basic yang ada di sini. Saya tidak bisa menunjukkan semuanya karena memang nggak semuanya ada. Tapi seperti ini. Oke, itu tadi fisik. Sekarang bagaimana cara membacanya? Nah, sebenarnya satuan kapasitor adalah farad. Ya, farad ya. Tetapi farad itu sangat jarang kita jumpai kapasitor sampai farad. Nah, yang paling umum yang kita pakai, yang bisa kita jumpai sehari-hari hanya sampai microfarad saja. Mikrofarad, yang ini nih, UF, mikrofarad. Contoh ini sebagai contoh seperti ini adalah kapasitor elektrolit. Ini ya. Kapasitor ini biasanya non polarity karena ini dipakai untuk AC. Misalkan ini 400 volt, 450 volt, 50-60 Hz. Artinya ini AC karena ada frekuensi di sini. Ya, karena ada frekuensi. Jadi ini non polarity, tidak ada polaritas, tidak ada plus dan minus. Yang untuk AC, bisa juga di kipas angin itu ada kecil kotak gitu ya, itu juga non polarity. Oke, cara membaca nilai kapasitor adalah seperti ini. Khusus untuk elko elektrolit kondensator ini, kita tinggal membaca secara langsung saja di sini. Misalkan seperti ini, ada 35 mikrofarad, ini kali 2. D2 seperti ini. Ada 2 kali 35, artinya kalau yang jenis ini ada 2. Ini ya. Ada 2 kapasitor di dalamnya. Dia seperti ini terpasangnya. Oke, sekaligus kita untuk simbol aja ya. Jadi simbol seperti ini. Ini adalah simbol kapasitor seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada 2. Masing-masing 35 mikrofarad. Nah, tegangan maksimal ada di sini adalah 400 sampai 450. Atau 450 volt. Dua-duanya ini ya. Nah, jadi ini adalah kapasitasnya. 2 ini adalah tegangannya. Oke, dia seperti ini ya gabungannya. Ini untuk kapasitor yang ini. Kita lanjut ke yang lain dulu, yang coba yang ini lain. Kita lanjut. Ini ada di sini ada banyak sekali, ada banyak jenis elko yang saya ada di sini. Contoh seperti ini kita bisa baca. Langsung saja ya. Ini 4700 mikrofarad 16 volt. Yang ini.
Maksudnya adalah kapasitas ininya, kapasitannya adalah 4700 mikrofarad. 16 volt adalah tegangan maksimal yang bisa ditampung. Jadi misalkan kita punya aki dimasukkan ke sini, ya min ke min ya, ini ada garis adalah min, ini ada polaritas, ini min ya, ini min. Yang ini positif yang nggak ada sini. Jadi kalau kita aki di motor atau mobil itu, kalau kita kasih tegangan negatif di sini plus di sini, itu tidak apa-apa. Karena baterai adalah 12 volt. Tapi jika kita kasih aki 2 atau tegangan di atas 16, makanya ini akan meledak yang ini. Nah, ini adalah kelihatan yang dijahit itu. Ini adalah untuk supaya kalau pecah dia tidak meledak. Karena dia bisa meledak, guys. Dia akan meledak jika tegangan terlalu besar atau terbalik. Nah, sekarang apa yang terjadi jika saya lebihkan, guys? Nggak apa-apa, saya akan jadikan korban ini. Ini adalah negatif. Ini positif tetap. Oke, tetap. Tetap ya 25. Saya akan coba naikkan, guys. Biarin dah besar. Oke, 40. 40 ya. Apa yang akan terjadi? Coba saya naikkan lagi, nggak apa-apa, biar cepat ya. Tuh. Oke. Ini adalah kapasitor kalau berlebihan, melebihi dari kapasitas dia sendiri. Dia akan meletup seperti itu. Pecah. Atau misalkan terbalik. Oke ya. Ini ada satu lagi, saya akan coba pasang terbalik, guys. Biar kalian tahu bahwa ini, tapi tidak ada ledakan ya. Kalau yang nggak ada ini ledak, guys. Leduk gitu. Ini kan hanya gitu aja. Ini saya pasang terbalik. Yang positif ke min, yang min ke ini. Coba pasang dulu. Oke, ini saya pasang terbalik. Tuh. Tegangan tetap di 30 ataupun 25 dah, sesuaikan dengan sininya. Karena 25 kita akan on kan. Nah. Oke. Bahkan kalau terbalik itu akan serta-merta langsung meletus. Kalau tadi kelebihan beban, dia akan sedikit memakan waktu sedikit lebih lama. Oke, itu tadi uji cobanya ya. Kita lanjut ke teori selanjutnya. Kita lanjut yang ini sama. Jadi sama ya. Ini 2200 mikrofarad 25 volt. Jadi maksimal 25. Yang ini 100 mikro 50 volt. Pokoknya yang tegangan itu adalah tegangan maksimal. Ini 1000 mikro 25 volt. Ini 22 mikro 400 volt DC ya. Ini juga sama. 56 mikro 450 volt. Yang ini 27.000 mikrofarad 10 volt, jadi maksimal 10. Ini bisa nampung 10. Kemudian yang ini 1500 mikro 35 volt. Oke, intinya kalau di elko ini adalah kapasitasnya. Yang ini adalah tegangannya. Ya, tegangan maksimal. Nah, sekarang bagaimana ya jika kita butuh, ini kita punya elko 10 volt. Punya elko 10 volt, tapi mau kita pakai untuk penstabil tegangan di mobil misalkan. Tapi adanya 10 volt. Pasti kalau kita kasih tegangan 10 volt pasti meledak. Gitu ya. Nah, caranya adalah kita seri. Contoh seperti ini. Kita perlu beli 2 misalkan.
Ini ada satu kapasitor, ini simbol kapasitor, kapasitan seperti ini. Ini min, positif. Ada juga yang simbolnya begini ya, nggak usah bingung. Dia begini juga ada. Sama aja, ini tergantung kita pakai, ada Eropa, ada Amerika, tapi dia seperti itu. Misalkan ini yang ini, 27.000 mikrofarad, 10 volt, dia maksimal. Kita tambah satu lagi di sini. Ini 27.000 juga. 10 volt. Maka di sini total kapasitan ini tetap di 27.000 mikrofarad. Tegangannya naik menjadi 20 volt. Oke, artinya dia bisa dipakai untuk 12 volt baterai misalkan. Kita pakai untuk di mobil misalkan, biar nggak nyut-nyutan gitu ya, tip mobil. Ya kita pakai ini 12 volt baterai ke sini tidak masalah. Dengan catatan ini di seri namanya. Min plus, nanti satu lagi di sini saya pudra ada satu aja nih ya, seperti ini. Min ketemu ini di solder aja, dari sini ke sini digabung, yang ini plus, yang ini min. Oke. Nah ini kalau mau nambah tegangan seperti ini. Nah sekarang jika bagaimana kita butuh kapasitasnya besar tapi tegangannya cukup, contoh misalkan seperti ini. Seperti ini. Kita sudah ada 4.700 mikrofarad, 16 volt. Jika dimasukkan ke dalam aki, dia udah nggak masalah kan? Tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah, tidak akan meledak karena memang ini 16 volt maksimal. Tetapi kita mau kapasitasnya ditambah, contoh seperti tadi ya, kita gambar aja. Ini min plus seperti ini. Ini adalah 4.700 ya. 4.700 mikrofarad, 16 volt. Oke. Jadi kapasitas yang untuk menahan ini adalah 4.700. Jika kita ingin menambah kapasitasnya supaya lebih besar, lebih kuat, kita harus tambahkan kapasitannya. Bisa beli yang lebih besar seperti ini. Bisa kita beli seperti ini yang banyak, tambahkan saja seperti ini. Kita gandeng aja ke sini. Sebanyak-banyaknya. Ini dinamakan paralel. Nah, jika seperti ini, tegangan tetap 16 volt, tapi kapasitan akan menjadi dikali 3. Yang 4.700 dikali 3 ya. Jadi 12 ditambah 1 sekitar 13 sekian ribu lah gitu ya. Mikrofarad. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya jika kalian main di audio sound system atau jika kalian ukur menggunakan osiloskop, makin besar kapasitasnya, maka tegangannya dia akan makin stabil dan makin kuat. Jika kapasitas dibesarkan, biasanya bassnya akan makin kuat, tendangannya beng itu makin kuat. Itu karena terdengar gitu ya, benar-benar terdengar. Kalau secara diukur menggunakan kapasitan, ya paling kita ukur pakai kapasitan meter. Dan secara fungsi kita tidak begitu kelihatan, tapi kalau di audio itu akan kelihatan, gitu ya. Atau menggunakan alat misalkan osiloskop. Oke. Rangkaian ini ada paralel dan ada seri. Jadi kalau di seri itu untuk menambah tegangan. Untuk menambah tegangan kita seri. Untuk menambah kapasitan kita paralel seperti ini. Ini berlaku untuk semua kapasitor. Tidak hanya Elco ya,
semua kapasitor. Kalau kita perlu nambah ya kita harus kita tambahkan saja. Oke, kita lanjut ke yang lain. Oke, di luar ada hujan, jadi ini mungkin agak-agak berisik ya. Tapi mudah-mudahan terdengar jelas lah ya. Soalnya di luar hujan. Mudah-mudahan nggak mengganggu. Tadi nggak hujan. Oke, selanjutnya tadi kapasitor elko ini kita sudah tahu ya. Kita tinggal baca langsung aja, sudah ketemu. Nah, sekarang kita akan baca yang lain. Saya akan ambil beberapa sampel karena banyak sampel, jadi ya kita contoh sampel-sampel saja ya, tapi secara garis besarnya nanti supaya kalian tahu bagaimana cara membacanya. Oke, dalam kapasitor kita biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kalian belajar elektronika, kalian hanya akan menemukan 3 satuan di dalam kapasitor, yaitu mulai dari picofarad biasanya ditulis PF seperti ini, kemudian nanofarad atau NF, kemudian mikrofarad. Simbolnya seperti ini kayak yang tadi, atau biasanya nulis UF lah, nggak apa-apa. Di atas ini ada, tetapi itu kapasitor khusus yang mungkin kalian tidak akan pernah menemukannya. Itu akan sangat jarang sekali dan nggak ada lah, tidak pernah. Saya juga selama berkecimpung di dunia elektronik dari sekolah sampai sekarang sudah lebih dari 25 tahun ya, tidak pernah menemukan kapasitor di atas itu. Belum pernah, gitu ya. Oke. Ini picofarad. Nah, picofarad, ingat-ingat aja, di bodinya biasanya tertulis dari 1 sampai dengan 999. Kalau tertulis kode langsung di badannya dengan digit ini, dia kita bisa baca langsung picofarad. Yang ini ya. Nah, jika dia nilainya di atas 1000 sampai dengan 999.999 atau 1 juta NF, dia akan menjadi mikrofarad seperti ini. Nah, begitu ke mikrofarad, dia akan menulis 1 mikro sampai dengan yang saya pernah temui adalah 25.000. Ini malah terakhir nih 27.000 guys. Di atas itu saya belum pernah ini. Pas banget ya. Selama ini saya belum pernah nemuin yang di atas ini ya. Belum pernah. Biasanya kita ya paralel aja kayak tadi. Pengen nambah ininya, kita paralel aja. Nah, itu yang kebanyakan ada di pasaran. Nah, sekarang bagaimana cara ngebacanya? Oke, kita abaikan yang elko. Kita anggap tadi mikrofarad sudah ya. Langsung. Berarti kita hanya membaca di picofarad dan nanofarad. Oke, kalau kita lihat di sini ada contoh seperti ini. Ada banyak kapasitor. Tuh ya. Di sini. Umumnya picofarad ini itu menggunakan kapasitor jenis keramik. Dan umumnya juga itu dipakai untuk frekuensi tinggi, biasanya di radio. Baik radio receiver maupun transceiver. Umum ya, paling umum. Tentu ada dipakai tempat lain, tetapi ini yang paling umum jika kalian akan menemuinya nanti. Kita contoh ambil salah satu, ini adalah keramik. Kita lihat di sini. Apakah terlihat? Mana dia? Tidak terlihat. Kita cari yang terlihat saja. Oh, ini sebenarnya terlihat sih ya. Ini di situ ada 2, di situ tertulis angka 2. Artinya nilainya adalah 2 picofarad. Yang ini. 2 picofarad. Oke.
Kemudian yang ini, yang sebelah sini, nanti ada lagi sini. Nah, ini ada 220. Ini adalah 220 picofarad. Ini ya, karena nilainya ingat tadi, nilainya adalah 1 sampai 999 itu masih picofarad. Oke, coba yang lain. Mana yang lain? Ini ada 15 picofarad. Yang ini 15 picofarad ya. Kemudian lain lagi supaya lebih, mana yang keramik? Gak kelihatan, kecil sekali guys, harus dideketin. Oke, pokoknya picofarad yang tadi ya, ini yang tertulis langsung di badannya itu adalah picofarad asal nilainya 1 sampai dengan 999. Oke. Nah, selanjutnya itu nanti akan mendapatkan kode. Dia menggunakan kode. Contoh. Ini keramik juga, masih keramik juga. Bukan kode ya, angka, tetapi nilainya di atas ini. Dia 3 digit. 3 digit. Seperti ini. Mana yang jelas? Ini ada seperti ini. 3, tiganya 3 kali. Oke. Kita ambil contoh, dia seperti ini, 3, 3. Jika kalian pernah belajar ke resistor yang kemarin di video sebelumnya, belajar resistor, ada juga kode seperti ini, resistor code. Dia sama. 1 digit terakhir yang ini adalah jumlah 0. Jika 3, artinya 3, nolnya 3 di belakang. 33.000 picofarad atau 33 nanofarad. Karena picofarad itu hanya sampai 1000. Sampai 1000 ya, di atas itu akan menjadi NF. Akan menjadi nanofarad sampai dengan 1 juta nanti. Oke, kita contoh lain. Yang besar ini tantalum. Ini 822 sama dengan 8 nolnya 2, 8200 atau 8,2 NF. Atau kalau kalian nanti akan melihat 8N2, artinya 8200 picofarad ya. Ini PF yang ini nih. Pokoknya kalau 1000 ini akan menjadi NF. Contoh lain. Ini ada kertas, kapasitor kertas. Itu adalah 104. nolnya 4 kali ya. Kita dari belakang 1, 2, 3 kasih titik di sini. Berarti 100.000 picofarad atau 100 nanofarad. Oke, paham ya? Yang untuk kapasitor nih. Nah, kita bisa buktikan. Ini adalah LCR meter atau alat untuk mengukur. Mati gimana sih nih? Kayaknya baterainya mati, guys. Oke, saya akan pause dulu, saya akan ganti baterai dulu. Saya akan menunjukkan kepada kalian juga lah supaya tahu ya. Oke, saya sudah menemukan baterai, kita coba dulu ya. Nah, ini ada LCR
atau lilitan, kemudian kapasitan dan juga resistan. Ini bisa baca 3 ini. Kita akan baca kapasitan nih ya, kapasitan. Oke, kita akan baca ini. Tadi ini 104 ya. 104 atau 100 nano, nih 100 NF. Kita langsung saja jepit seperti ini. Nah, kita lihat, kita baca 100,81 nanofarad yang ini NF. Oke, yang ini. Ya. Yang ini. Karena 104. Kita lanjut yang ini. Ini adalah 8,2 nanofarad. Oke. 8,286 nanofarad. Yang ini ya, masih bagus. Oke guys, ini ada satu kapasitor lagi nih yang ini tadi udah nemukan agak gede nih guys. Tadi ini kan ini 104 nih. 104, yang ini 105 guys. 105 tuh. Kelihatan nggak ya? Pokoknya 105 ya. Kita tulis 105. 105. Sama dengan 10, nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita titik di sini, titik di sini, titik. Ya. Berarti 1 juta pikofarad. Atau 1000 nanofarad. Atau 1 mikrofarad. Jadinya ya. Yang itu. Ini adalah 1000 nanofarad. Kita coba lihat. 1000. Oke, baterainya low lagi. Oke, itu adalah 1000 nanofarad, 1000 koma ya. Karena makin tinggi nanti akurasinya makin berkurang. Nah, ini 1000 sama dengan 1 mikrofarad. Oke, kita langsung baca yang lain, yang ini yang langsung mikro. Ini berapa ya tadi? Kita coba lihat, ini adalah 100 mikrofarad. Apakah bisa membaca? Jangan kebalik, yang panjang adalah plus, yang ada garis ini pendek atau kaki pendeknya adalah min, atau ada garis min di bodinya. Oke. Ada 96,6 mikrofarad. Oke. Dia masih kurang 4 mikro. Tapi memang begitu ya, tidak jarang sekali elko ini akurasinya punya akurasi yang tinggi, jarang. Ada 1-2 aja. Yang ini adalah 2200. Kita coba baca. Nah, 2200 hanya dapat 1961. Oke. Jauh sekali ininya ya, apa namanya, untuk mendapatkan yang benar-benar itu susah, nggak gampang juga. Pokoknya makin tinggi akan makin dia berkurang atau kadang-kadang berlebih. Tadi tidak semuanya. Ini adalah 1500. Yang ini hampir mendekati. Mungkin tergantung merek juga kali ya. Oke, apalagi? Nah, ini adalah alat khusus ya. Mungkin kalau kalian umum di rumah, apakah harus memiliki ini? Ya, tidak wajib juga ya. Jadi untuk ngecek kapasitor tidak serta-merta hanya dengan ini saja. Jadi kita bisa menggunakan digital multimeter seperti ini juga bisa. Cuman biasanya ini akurasinya juga yang ini nih ada simbol kapasitan. Tidak semuanya ada, tapi ada beberapa merek-merek tertentu ada. Yang ini ada ya, yang ini kapasitan, ini 2 nih kom dengan ini. Di sini. Nih ada simbol kapasitan. Kita select kapasitannya. Nah, ini NF. Nah, biasanya di ini bawaan dia pendek.
Jadi kapasitor ini berpengaruh dengan panjang kabel. Ini sebetulnya nggak boleh. Saya udah cari tadi prop aslinya nggak ketemu guys. Karena nanti nilainya akan berubah pada saat kabelnya memanjang. Kapasitannya akan berubah nilainya. Kita coba ini. Ini adalah 33 nano ya. Tadi yang ini. Kok nggak mau fokus guys? Ini kenapa nih? Ini 333 atau 33 nano. Nah, itu dia masih bisa ngebaca, tapi akurasinya lihat. Padahal tadi di sana tetap sama ya 33. Nah, ini bisa berpengaruh karena kabel panjang kabel ini. Kabel ini ngaruh terhadap kapasitan. Jadi dia pakai probe yang kecil. Tapi itu adalah salah satu cara saja bahwa selain baca, ini akurasi tidak begitu penting dalam kapasitan, kecuali untuk frekuensi guys. Kalau frekuensi tinggi, misalkan bikin radio, perubahan 1 piko saja dia akan merubah frekuensinya ya, untuk yang kecil. Tapi kalau untuk audio atau yang umum sampai ke Elcos ini kita tidak begitu mementingkan akurasi ini, kecuali nanti udah ke komputer atau misalkan ada rangkaian yang punya akurasi sangat tinggi. Biasanya di umum kita pakai itu tidak begitu penting. Yang penting adalah ini dengan sini tidak jebol. Oke, tidak kosong gitu ya. Yang ini sama ini. Intinya ya begitu, tidak kosong aja, tidak short atau tidak ini. Nah, ini bisa diukur kalau kita menggunakan analog multimeter. Cara untuk ngetes kapasitor yang paling mudah dengan alat yang umum dan sederhana yang mungkin wajib kita miliki gitu ya, itu adalah analog multitester seperti ini. Kalau LCR tester ataupun digital mungkin bisa dibutuhkan, juga bisa tidak. Tetapi kalau mau belajar elektronika, analog seperti ini adalah suatu hal wajib. Pilihannya tentu digital kalau memang bisa. Oke, cara paling mudah untuk mengukur kapasitor bukan dengan cara mengetahui nilainya berapa yang masih ada, tetapi dengan cara mengukur short atau tidak kapasitor tersebut. Kalau untuk mengukur kapasiti memang menggunakan LCR meter adalah yang paling tepat. Oke, caranya adalah sekarang kita arahkan selektor saja yang ini ke kali 100. Paling umum ya, kita kalibrasi dulu. Oke, tetap di 0. Nolnya adalah kiri ya, sebelah kanan ya. Dia bacanya kiri. Oke, sekarang kita langsung sentuhkan saja di sini, di kakinya seperti ini. Lihat jarumnya. Kapasitor adalah baterai sesaat. Artinya lambat laun dia akan habis. Seperti itu ya. Nanti dia akan habis sampai mentok. Kalaupun ada juga sedikit, tergantung dari besarnya kapasitas. Semakin besar kapasitas maka akan makin lambat turunnya. Dan geraknya akan semakin besar seperti itu sampai mentok dia. Oke. Kalau mau agak lebih cepat kita bisa turunin ke bawah sini. Ke kali 1. Mau cepat sekali kali 1, tapi kalau baterainya udah seperti ini kurang. Tapi nggak apa-apa untuk saudara ngetes biar cepat turunnya. Kita lihat tuh sedikit saja. Oke, itu adalah bagus seperti ini. Kita coba bisa yang besar juga sama. Karena terlalu kecil ya kita naikkan saja. Lihat jarumnya.
Oke, seperti itu ya. Semuanya sama begitu. Hanya tingkat kapasitasnya saja yang membedakan. Tuh sedikit. Karena kapasitasnya sedikit, cuman 56 mikro. Kalau dia terlalu sedikit, kurang yakin, naikin aja ke kali 1. Kapasitasnya kecil, maka dia harus pakai yang makin besar selektornya. Yang makin besar seperti itu. Itu artinya masih bagus. Sama juga dengan yang nilai kecil, kita bisa pakai selektor yang kecil. Oke, seperti itu. Termasuk yang ini, biasanya nilainya akan sedikit sekali yang kecil ini. Tuh lihat gerakannya cuman sedikit banget. Kita bisa naikkan ke kali 10 supaya lebih gede. Oh, ternyata mati kali 10 nya guys. Oke, nggak bisa, berarti kali 1 saja. Tuh, ada gerakan tapi sedikit sekali, karena kebetulan kali 10 nya rusak. Mungkin yang ini masih bisa dipakai. Ini masih bisa, coba kita lihat. Tuh, ada ya. Lihat gerakannya. Ada sedikit. Artinya ini masih bagus. Yang makin kecil, makin gerakannya makin sedikit. Ini kan makin mengecil dan akan semakin kecil, bahkan sampai nggak kelihatan. Oke. Nah, untuk mengetahui rusak dan tidaknya, karakter kapasitor adalah seperti itu. Dia akan gerak kanan kemudian balik lagi. Yang jelek adalah jika dia ke jalan ke kanan kemudian dia akan berhenti di satu titik, misalkan di sini. Kemudian itu nggak ada yang rusak. Kalau dia berhenti di tengah berarti jelek, atau dia ke kanan kemudian mentok dan nggak mau balik-balik, itu juga rusak. Atau sama sekali kosong, sama sekali, terutama yang besar seperti ini diukur kosong, tidak ada gerakan, juga rusak. Kalau yang kecil seperti ini memang bukan berarti nggak ada, karena memang ininya tidak sampai, kecuali kalau ada analog tester yang menggunakan kali 100K, yang ada 100K, satu tingkat lagi di atasnya sini. Jarang tapi ada. Nah, itu bisa dipakai untuk yang kecil seperti ini, yang kecil-kecil. Kalau yang ini memang tidak bisa dibaca, tapi memang kan jarang rusak juga, jarang sekali rusak, kecuali nilainya saja berubah. Kalau nilai berubah memang tidak bisa pakai ini, tidak bisa pakai ini. Nah, selanjutnya adalah variabel kapasitor. Yang ini adalah variabel. Saya terpaksa taruh karena nggak bisa pegang ya. Saya coba colok seperti ini. Kelihatan nggak nilainya? Itu adalah 543 PF ya. Kalau saya putar nih. Nih saya putar ya, dia akan berubah menjadi 73. 97. Ya tergantung kita mutarnya ya. Ini 145. Saya putar balik kanan, habisin. Ini yang paling rendahnya. Jadi 15 sampai dengan 104. 45. Oke, itu materi kursus kilat elektronik kali ini, yaitu tentang kapasitor. Jadi bagi kalian yang mungkin masih bingung atau apa ya, penggunaannya untuk apa dan bagaimana, itu nanti kalian akan bisa mulai pelajari di selanjutnya begitu kalian sudah langsung terjun ke skematik atau ke wiring atau ke bagian rangkaian gitu ya. Kalau sekarang seperti ini ya hanya seperti tadi itu, bahwa kapasitan ini dia akan menyimpan tegangan sesuai dengan nilai yang ada di sini.
Besar dan kecilnya tergantung dari ininya. Kalau ini makin besar faradnya, ya dia kapasitasnya akan makin besar. Oke guys, itu saja barangkali bagi kalian yang mungkin sedikit agak bingung atau apa, silahkan bertanya melalui kolom komen, atau misalkan mau lebih jauh, mau lewat email juga nggak apa-apa, silahkan email ke iptek51@gmail.com. Kalian bisa email dari sana. Kalau memang mau WhatsApp kita juga bisa kasih, tetapi ya lewat email ya, kita nggak mungkin disebarkan ke publik, nanti saya banyak iseng-iseng gitulah. Mendingan kalau mau kalian memang serius di elektronik ya silahkan, mungkin saya bisa membantu apa yang saya bisa gitu ya. Saya bukan ahlinya, tetapi apa yang saya ngerti saja, itu tadi apa yang saya tahu. Jadi seperti itu mungkin cara yang paling mudahnya saya berikan, saya sharing ilmu saya. Oke guys, terima kasih. Nanti selanjutnya setelah kemarin resistor, kemudian kapasitor, nanti kita juga ke komponen pasif lainnya, mungkin nanti ada dioda atau apalagi ya nanti, atau misalkan kalian mau request silahkan request di kolom komen, boleh saja apa yang basic elektronik selanjutnya. Kemudian nanti selanjutnya adalah komponen aktifnya seperti transistor, Darlington sampai ke IC nanti ya, kita pelajari sedikit demi sedikit, karena elektronik itu kan nggak kita belajar langsung bisa gitu ya, harus sering praktek, sering dibaca dan sering dipahami dan dianalisa menggunakan bayangan-bayangan kita sendiri, menggunakan basic-basic yang dasar-dasar yang kita punya ini. Kalian harus bisa kembangkan sendiri untuk memahami elektronik sepenuhnya. Oke, terima kasih. Salam Iptek 51 dan bye.